Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinadila Ayumi, NIM 2111419038. Kali ini akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Analisis Kontrastif Sistem Morfologi Verba Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, negara Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman suku tersebut menghasilkan bermacam-macam budaya daerah yang menjadi ciri khas serta kebanggaan tersendiri untuk wilayahnya. Perbedaan budaya inilah yang menjadi asal mula lahirnya bahasa daerah. Suatu bahasa terlahir karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh antar penutur kebudayaan tertentu, sehingga melahirkan suatu bahasa yang menjadi identitas untuk daerah tersebut. Selain itu, adanya penutur yang tidak homogen juga dapat menjadi penyebab keberagaman bahasa di Indonesia. Salah satu suku yang masih banyak menggunakan bahasa daerahnya adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang jumlah masyarakatnya cukup banyak yang mempertahankan penggunaan bahasa Jawa. Kosakata yang terdapat dalam bahasa Jawa dapat dikatakan sebagai kosakata yang hampir mirip dengan kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia, sehingga masyarakat penutur bahasa Jawa terkadang secara tidak langsung juga mengetahui bentuk kosakata dalam bahasa Indonesia, terutama pada verba atau kata kerja. Meskipun dikatakan hampir serupa antara dua bahasa tersebut, tentu saja terdapat perbedaan yang menjadi ciri khas keduanya. Itulah sebabnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis kontrastif atau perbedaan sistem morfologi verba pada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur morfologi verba pada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, serta untuk mengetahui perbedaan morfologi verba pada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Analisis mengenai perbedaan antara dua bahasa termasuk dalam kajian linguistik kontrastif. Tujuan dari linguistik ini adalah untuk mengetahui perbedaan pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Adapun pada penelitian ini berfokus pada analisis kontrastif sistem morfologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kontrastif. Metode deskriptif merupakan salah satu metode yang proses pengumpulan datanya melalui analisis fenomena yang ada di sekitar, serta dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dihasilkan dari pengamatan pada sumber data. Sedangkan metode analisis kontrastif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari suatu atau beberapa perbedaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi yang dilakukan melalui dokumen baik buku, artikel, maupun jurnal ilmiah. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui teknik rekam dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode analisis kontrastif. Metode analisis kontrastif digunakan untuk menganalisis perbedaan sistem morfologi verba pada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dari data yang telah terkumpul. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, perolehan data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kata kerja verba dasar dan kata kerja atau verba turunan. 1. Kata kerja atau verba dasar. Kata kerja atau verba dasar merupakan kata kerja yang tidak memiliki imbuhan apapun. Contohnya dalam bentuk bahasa Jawa seperti maca atau mojo, lalu dalam bentuk bahasa Indonesianya adalah baca atau
membaca. Kemudian ada bentuk bahasa Jawa ngombe, lalu pada bentuk bahasa Indonesia yang berarti minum. Lalu ada kata pelayu yang dalam bahasa Indonesia berarti lari. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada beberapa kosakata bahasa Jawa terdapat beberapa kosakata yang tidak sejajar, seperti pada kata ngombe yang artinya minum memiliki afiks berupa ang. Jika dipilih kata umbe, nantinya akan berpotensi mentaksakan makna dari kata kerja tersebut. 2. Kata kerja atau verba turunan. Kata kerja atau verba turunan merupakan kata kerja yang telah mendapatkan imbuhan atau afiksasi ataupun mengalami pemajemukan, seperti pada kata bahasa Jawa ndowo atau yang berarti dalam bahasa Indonesia memanjang. Kemudian ada ngalap yang berarti mengambil. Kemudian ada kata bahasa Jawa ketemu yang dalam bahasa Indonesia berarti bertemu. Kemudian ada kata dalam bahasa Jawa makani yang dalam bahasa Indonesia berarti memberi makan. Kemudian ada kata melayoni yang dalam bahasa Indonesia memiliki bermakna menuju tempat tertentu dengan berlari. Kemudian ada kata bahasa Jawa ngadem-adem atau dalam bahasa Indonesia berarti menenangkan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa kosakata yang tidak sejajar sistem morfemnya, seperti pada kata keloro-loro yang merupakan verba turunan yang berbentuk reduplikasi, sementara pada bentuk bahasa Indonesianya menjadi tersakiti yang merupakan verba turunan yang berupa afiksasi. Kemudian pada verba turunan bahasa Jawa terdapat kata melayoni yang merupakan verba turunan berbentuk afiksasi, sedangkan pada bentuk bahasa Indonesianya menjadi menuju tempat tertentu dengan berlari yang merupakan bentuk klausa. Simpulan, pada verba bahasa Jawa dan bahasa Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Pada beberapa kosakata, persamaan ditujukan dengan sejajarnya sistem morfem pada suatu kosakata, sedangkan perbedaan pada verba bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ditunjukkan dengan adanya ketidaksejajaran sistem morfem pada bentuk kosakata keduanya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa presentasi perbedaan bentuk verba pada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sangatlah tipis. Hal itu dapat disebabkan oleh jarak wilayah antar penutur bahasa yang dapat dikatakan cukup dekat, sehingga perbedaan yang ada tidak terlampau jauh. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.